kita harus consider dengan adanya kata unit. Jadi dari sini ke sini ini 1 unit. Ya, dari sini ke sini ini 1 unit. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang 1 unit, kalau kita mau mengukur rotator cuff, kan rotator cuff itu kalau kita mau melakukan aplikasi tapping, itu biasanya kita akan memberikan tapping pada supra, infra, minor, sama disupport dengan deltoid. Ya, karena deltoid merupakan otot yang sangat-sangat sedikit kemungkinan terjadinya cedera. Itu deltoid. Kenapa? Karena memang bentuknya itu bulat dan pada saat terjadi pembebanan itu dia tidak terlalu didominasi pembebanan. Saya baru dapat tadi saya baru ingat tadi yang saya tadi initial movement itu sebelum sampai 15 derajat itulah initial movement. Initial movement itu digerakkan starting awalnya itu dari supraspinatus. Kemudian 15 derajat ke atas itu baru deltoid mulai. Tetapi setelah 90 derajat maka ini akan dilakukan oleh supraspinatus. Ya, makanya tadi saya agak lupa yang mana itu inisial movement itu. Terus pada saat memberikan case biasanya pada di pengalaman saya selama di Taiwan dengan beberapa atlet nasional itu biasanya sebelum kita memberikan kan kita mendesain bahwa pasiennya akan kembali turun ke lapangan. Biasanya kita akan memberikan myofascial release dulu. Jadi untuk supraspinatus ini kan supraspinatus, infraspinatus dan terminal. Kemudian subscapularis. Pada saat kita melakukan myofascial release, jadi prinsip itu myofascial release dulu. Kalau myofascial release ternyata nyeri sudah berkurang, maka tidak perlu lagi kinesiotaping. Ya, kenapa bisa myofascial release? Karena myofascial release itu akan membebaskan tekanan dari fascia terhadap pembuluh darah yang mengalami kerobekan atau pembuluh kapilar yang mengalami kerobekan pada saat terjadi trauma. Sehingga dengan myofascial release diharapkan itu akan bisa menimbulkan nyeri karena pada saat fascia itu misalnya terjadi inflamasi di sini, terus terjadi pembengkakan di sini, maka di dalam fascia karena di bawah fascia itu pembuluh darah menyebarkan cairannya sehingga saraf yang di bawah situ itu akan terjepit oleh adanya reaksi inflamasi. Ya, maka terjadilah stimulasi pada saraf yang bermielit tipis, terutama tipe saraf C, sehingga seseorang merasakan nyeri. Jadi untuk meminimalkan itu kita sedikit memberikan ruang pada saraf itu supaya tidak terlalu tertekan dengan memberikan myofascial release. Jadi untuk supraspinatus kita bisa berikan myofascial release seperti ini. Ini paraspinal, scapula, kamu tekan seperti ini ke bawah, ya. Karena kalau kamu lakukan gerakan seperti ini, maka ini adalah upper trapezius. Deep muscle itu adalah supraspinatus. Maka kamu akan tekan ke bawah seperti ini, kemudian lakukan gerakan seperti ini. Ya. Sepanjang supraspinatus ini dilakukan. Ya, seperti ini. Supraspinatus. Dan untuk myofascial release pada myofascial ini paraspinal, ya, atau ini paraspinal. Kemudian kita lakukan myofascial release seperti ini. Seperti ini. Ini teknik myofascial release untuk myofascial. Begitupun pada paraspinal, kamu bisa lakukan paraspinal di sini. Ya. Untuk subscapularis biasanya pasien disuruh melakukan gerakan seperti ini, kemudian kita masukkan ke tangan seperti ini, kita pegang di dalam, kemudian kita lakukan myofascial release seperti ini. Ini untuk subscapularis. Oke. Setelah kita evaluasi ternyata dia myofascial release, maka semuanya aman, maka tidak perlu melakukan KP. Ya. Tetapi kalau dia masih merasakan nyeri, artinya dia butuh dibantu dalam melakukan gerak. Jadi pada saat setelah selesai release, lakukan kembali kira-kira aktivitas apa yang akan dilakukan di lapangan. Misalnya badminton, suruh dia seperti ini. Apakah ada masih sakit? Kalau masih terasa sakit di sini, maka kita butuh support dari kinesioterapi. Contoh misalnya rotator cuff, ya.
saya bilang tadi satu unit kita perlu di supraspinatus. Jadi supraspinatus itu kalau mau palpasi supraspinatus, lihat di sini ya. Kamu lihat akromion ini, kemudian kamu pegang dia punya tendon itu tepat di antero sedikit lateral. Ya. Lihat. Ini tendonnya bagus. Tidak ada inflamasi di sini. Tadi siapa yang ada inflamasi? Ya. Ini dia terjadi inflamasi ya. Kalau kamu dapat akromion, kemudian kita pegang di sini, ini pasien ini biasanya merasakan nyeri di sini. Ada sakit. Begitu saya juga. Ini kayak kalian akan merasakan kayak ada gelang di situ. Masalah aku tendonnya itu tendonnya jadi dia membuka, jadi kita bisa merasakan tendonnya di situ. Ya, coba ada yang mau membandingkan antara yang tendon normal di sana? Kita lihat akromion, lihat sini akromion. Kamu ini kan klavikula ya. Kalau kamu tidak tahu akromion, ini klavikula dulu. Kamu ada interspace di sini. Itulah akromion. Ini dipegang akromion, ya. Terus akromion sedikit lateral itu tendon. Ini dia. Ini tidak ada sama sekali tenderness di sini. Ada sakitnya. Sama sekali tidak terasa di sini. Coba kamu pegang. Cara menekan itu lihat, jangan melakukan penekanan seperti ini, ya. Tapi pegang dia itu seperti ini, kemudian lakukan gerak seperti ini. Karena kalau dia ada tanda, saya bisa pakai jari ini, tekan ini. Ini lihat, tekan ke bawah baru ini mainkan seperti ini. Supaya tepat. Kalau begini jari saya kadang sakit. Jadi untuk meminimalkan nyeri itu seperti ini. Kemudian kamu bandingkan di sini. Ini akromion. Ada kayak ada lagi yang mau satu orang lagi? Pastikan. Iya, jangan begini. Oke, inilah saya sampaikan ke kalian. Kenapa kalian belajar anatomi 2 semester ya? Anatomi terapan sama anatomi fisiologi. Kemarin setelah kita bisa berpikir dengan ya, enggak, bagian di situ. kasih dulu. Kayak tebal sekali juga. Ada. Udah. Terus Ini. lateral. Jadi lateral, antero lateral.
Jadi dia itu di bagian trochanter mayor, tapi sedikit anterior di bawah dari acromion. Oke, sudah. Kemudian kita mengukur unit kembali ya. Jadi kita ukur itu unit dari sini ke tendonnya. Ini ada sekitar 4 unit. Jadi kalau kita sudah dapat 4 unit itu supraspinatus, jadi kemungkinan deltoidnya itu dia kemungkinan tambah 1 unit. Jadi dia di 5 unit. Hampir semua itu begitu. Ambil 4,5. Terus untuk supraspinatus itu biasanya kita ambil tambah 1 unit. Capek kok. Ini konsumsi itu. Jadi supraspinatus tendon, ini kan tendonnya seperti ini ya. Jadi kita stretch dulu dia punya tendon. Dia dalam posisi seperti ini. Seperti ini, jadi dia terulur ini. Jadi pada saat pemasangannya ini tidak perlu diulur lagi. Kan metode lama itu kita ulur sampai 30-40%. Ini tidak perlu ulur karena apanya sudah terulur. Jadi kita pasangnya di anterior tadi. Jadi ini anchornya ini tidak ada stretching ya. Kemudian ini spina scapula kita pasang di bagian bawah dulu ya. Kemudian dia pegangnya seperti ini, jangan pernah menarik tape seperti ini, karena kapan kalau seperti ini maka di bagian tengahnya yang paling banyak tertarik, kanan kiri tidak tertarik sama sekali. Jadi ambil teknik seperti ini sama seperti ini ya. Kemudian lakukan gerak seperti ini, kemudian pasang ini di biarkan saja sampai dia lengkap, tidak ada tanda sama sekali. Ini untuk supraspinatus. Kemudian infraspinatus kita bisa berikan contoh seperti ini. Tidak ada tanda sama sekali. Kemudian kita tarik bagian atas. Jadi kalau supraspinatus itu kita mulai dari yang bawah dari ini ke atas. Kenapa saya tidak langsung kasih begini saja? Karena itu akan menekan, akan terjadi gerakan lipatan di sini kalau kita tidak mulai ya. Kemudian ini kan spina scapula ya. Ini kita taruh seperti ini. Kemudian ini bagian inferior beserta dengan teres luminal. Ya. Kemudian biasanya untuk kasus rotator cuff itu butuh support dari deltoid, atau kalau terjadi bursitis pada deltoid ya, atau tendinitis pada deltoid, maka bisa diberikan teknik ini. Kalau ototnya gede ya, maka kita bisa berikan 2 tape, dua tape, eye tape. Tapi kalau misalnya dia kecil, terutama perempuan, ini langsung dibelah saja, belah sampai segini ya. Kemudian ini kan posisi terulur bagian posterior.
dalam posisi seperti ini, dia akan memendek, maka kita juga seperti ini. Seperti ini. Biasanya seperti ini posisi. Ya, ya. Kemudian ini akan terulur di sini sampai di clavicle, karena insersi origonya itu di bagian clavicular. Ya, interspace-nya, ya interspace motor. Ya, ya, baru ini. Jadi dia posisinya seperti ini in general untuk rotator cuff. Ya. Kemudian untuk bisa disipitalis, ini apa tadi posisi? Hah? Jadi subscapularis itu tidak perlu kita di taping, ya. Cukup miofascialis karena ototnya itu di belakangnya scapula. Jadi tidak penting kita melakukan tape, kecuali kalau cuma tendonnya saja, maka dia kita cari di sini. Oke. Jadi ini salah ya. Dan juga lihat, perhatikan cara penarikan tapingnya itu dia kecenderungan ini lebih dominan terulur. Coba kita tes. Lihat, ini pengembangan ini strateginya itu lebih dominan di tengah, kanan kiri agak lemah, makanya itu salah juga ya dari tadi penarikan. Jadi kalau mau mengukur satu otot juga lakukan teknik, ya lakukanlah pengukuran langsung pada pasien kurang dari 1 unit. Jadi dia dikurangi 1 unit. Jadi kalau misalnya dia tepatnya di sini, dari sini ke sini, maka kita kurangi 1 unit. Oh tidak, Soalnya tadi di tengahnya. tidak nabelah jadi ujungnya di tengah saja. Hah? Jadi kalau misalnya mau kita bergerak bicep, bicep tendinitis. Kalau tendinitis kan kita palpasinya di sini. Lihat ini acromion, ya. Ini tuberositas, great tuberosity, tuberositas major, ya. Kemudian di tengahnya itu, di antara itu kita akan dapatkan sulcus digitalis. Coba. Ini dia, stop. Ini dia sulcus. Gampang ini dapat. Ini sulcus digitalis. Ada yang merasakan ada yang mesti merasakan. Tahu? Merasakan? Coba kamu konfirmasi sama Maria. Ada yang mau isi lagi di sini? Buka begini. Iya, cara palpasi sulcus digitalis.
Jangan pernah melakukan seperti ini. Tetapi masukkan jarimu, karena itu sulcus itu kayak saluran. Kamu tidak akan bisa merasakan bahwa dia seperti ini. Ya, oke. Dapat? Hah? Dapat? Oke, mari memang tadi saya sudah coba dan susah, ya. Tetapi cara supaya kita bisa dapat, pertama kita bisa orientasi dari kelas dua kita dapat akromion, kelas join, ya. Berarti kan punya akromion. Setelah akromion kan dibayar di universitas, kereta terus. Oke. Kemudian kita akan ke media. Kita akan ke media. Jadi sulcus ini agak susah ditemukan karena posisi Mario ini shouldernya itu agak sedikit ke depan shoulder. Makanya kita harus sedikit bergeser ke depan sedikit untuk mendapatkan ini. Tadi susah sekali saya dapat, ya. Setelah itu kita akan aplikasikan teknik itu di set, ya. Jadi bentuk teknik itu seperti ini. Satu ini untuk tendon bisipitalnya, tapi artinya ini lebih panjang. Sorry, ini agak berpotong tadi, harusnya sampai di sini. Ya, kemudian ini untuk otot bicep, kemudian ini untuk tendon. Ini untuk tendon, ini untuk brachioradialis dan glute flexor, ya. Sehingga pada saat kita implementasi, pasien boleh meluruskan jari tangan untuk elongated, ya. Prinsipnya itu otot itu harus elongated, ya, lebih panjang, tapi jangan di force panjang, tetapi cukup memanjang, jangan posisi pendek, ya. Kemudian setelah kita elongated, kemudian kita tempatkan tendon. Saya rapatkan ya kali ini tendon. Kemudian ini agak pendek ya, harus menyala di sini, ya. Terus lihat ini sampai sini, myotendinous ini harus tetap di sini. Kemudian kamu lepas seperti ini. Kemudian ini untuk meminimalkan terjadinya tarikan ini, ya. Ini agak kurang aja tadi. Terus kita saring dia seperti ini untuk otot deltoid, biceps, ya. Kemudian juga di daerah sini untuk otot biceps. Jadi bentuknya itu seperti ini, ya. Kemudian AC joint, sedikit lebih lebih panjang atau panjang dislokasi, ya. Kita ambil 4 unit, rata-rata 4 unit kalau untuk AC joint dislokasi. Kemudian nah kenapa kok merekam juga nama makan apa sih itu?
sendiri. Pegang kamera. Bisipitalis. Ini untuk AC jauh. Kalau AC jauh ini tuh 4 aja. Di Delta tadi 4 sampai 5 unit. Kan dari di belakang tuh 4. Kalau Delta Jadi itu kita akan membuat dua tambah 1. game seperti ini untuk lokasi pada lokasi pada agrobiar. Kita anggap inilah yang kita mau treatment ya. Kalau kita mau treatment ini biasanya ini akan bergeser ke superior anterior. Fascikulanya akan bergeser seperti ini. Jadi pada saat kita melakukan reposisi lihat seperti ini, ya posisi kalian di belakang pasien, kemudian satu tangan ini berada di superior dari clavicular, superior. Superior lateral dari clavicular. Kemudian lihat, ini saya akan melakukan dorong. Ini clavicular ya, dan ini axis joint. Biasanya ini akan bergeser ke atas dan superior. Sehingga kita akan melakukan gerak posisi seperti ini. Kemudian ini kita dorong ke belakang. Bisa juga dan teknik seperti ini, kamu pegang seperti ini. Kemudian ini kamu dorong ke depan. Tergantung kekuatanmu mana. Kalau kamu butuh dua tangan, maka kamu akan pakai seperti ini. Lihat tangan saya. Dan kamu akan gerakan seperti ini. Lihat gerakannya. Lihat gerakannya. Jadi tangannya seperti ini, baru gerakan seperti ini. Ya, jangan seperti ini juga. Bisa cuma melihatkan gerakannya ini. Ya, pada saat kamu sudah gerakan seperti ini kamu tahan. Ya, siapa bisa bantu saya di sini untuk menarik? Siapa namanya? Terus tekan ini, terus kamu dorong seperti ini. Berarti kamu tadi kamu baik ya? Siapa tadi yang saya pasang di sini? Hah? Terus siapa yang saya Dipasang. Kamu yang saya pasang? Berarti kamu kalau mobile ini kencang ini agak susah. Tadi kalau dia begini kamu sudah gerak. Kemudian jadi kita dua orang di sini bermain, ya. Fisioterapinya satu fixator, yang keduanya memasang tape, ya. Prinsipnya dulu ya, basicnya adalah clavicular itu akan bergeser ke atas begini, naik, ya. Pada saat dia bergeser ke atas begini, otomatis saya harus pegang di bagian ini superior lateral dari clavicula. Pegang seperti ini, kemudian saya pegang seperti ini. Lihat ini kan saya lihat, tapi posisi tangan saya itu seperti ini. Ya. Atau kalau kamu pakai satu tangan seperti ini, kalau kamu kuat, maka kamu akan lakukan gerak seperti ini. Tergantung. Ini bisa saya kuat sebenarnya. Kalau kamu pegang tepat di sini, jangan kasih begini, karena kalau kamu kasih begini nih bisa bergerak kamu di tangan. Tapi kalau kamu pegang begini, lihat tangan seperti ini, maka ini akan stabil mendorong ke depan. Inferior, anterior, inferior. Ya, anterior. Ya, jadi terserah mau pakai ini boleh up. Tapi kalau perempuan mungkin bagusnya seperti ini. Up. Ya. Kemudian sambil dia melakukan fiksasi, robek ini. Kemudian tangan fisioterapi yang mengaplikasikan teknik itu harus seperti ini. Berfokus. Sudah?
penting dia superior posterior. Anggaplah seperti itu ya. Terus lihat tanganmu sudah seperti ini. Kemudian kamu fiksasi. Ini tarikannya 100%. Baru dikontak. Ini tidak ada tarikan. Apa lagi? Udah kelihatan dari kalian lagi. Perhatikan di bagian sini. Kenapa ini harus membelah seperti ini? Supaya terjadi perbedaan tarikan, tidak terpengaruh oleh pectoralis dan tidak terpengaruh oleh tarikan dari clavicle. Jadi dia independen. Makanya dia fokus tarikan di sini. Oke, sebab Paham. ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas ini? Evaluasi untuk Oh, tunggu dulu. Berapa tadi? Ada tadi dibilang tadi si dua bagi jawab yang partial rilis. Jadi tadi ada pertanyaan. Jadi itu partial rilis kan tadi katanya kalau pasiennya atletnya mau lanjut main kasusnya ontil itu nggak boleh terlalu lama diberikan. Jadi sebenarnya apakah ada waktu tertentu atau apa indikator yang bisa dijadikan patokan kalau sudah cukup kita berikan partial rilis ke pasiennya? Pertama yang kalian harus tahu itu adalah tujuan dari universal release itu adalah bagaimana memposisikan pasien itu tidak terlalu menarik, tidak terlalu adhesif, tidak terlalu melengket pada otot, ya. Karena kalau dia melengket, saya kan sudah pernah sampaikan toh. Bagaimana kalau misalnya terjadi, misalnya di sini terjadi adhesif di sini, Pindah ini dong. adhesif di sini terus diangkat ke atas, maka ini akan mengalami keterbatasan. Ini ada sih contohnya ini kan. Kalau saya lepas ini, maka dia akan bisa turun. Ya. Tetapi permasalahannya, ya, kalau misalnya dia tightness, ya, kan ada sebenarnya atlet itu cedera gara-gara memang tightness sebelum dia bertanding, ya kan? Tightness, kalau terjadi tightness, maka diperlukan release. Misalnya dia di misalnya dia di tendon vesicularis tapi yang distal, ya. Kalau misalnya di bagian distal dia mengalami tightness, maka kan kita lakukan release ini, ya. Kalau memang dia akan istirahat, maka kita release betul-betul sampai otot tightness itu hilang total. Karena fase myofascial release itu harusnya setelah myofascial release memang betul-betul release itu otot itu, tidak ada lagi yang tightness, ya. Maka kita akan lakukan release seperti ini. Mukanya sih. Ini kita lakukan. Tapi kalau kita sepakat bahwa dia akan melakukan kembali ke olahraga tersebut, maka kita tidak boleh melakukan rilis yang berlebihan. Karena kalau rilis berlebihan, maka otot ini dalam posisi relax. Kekuatan ototnya untuk melakukan kompetisi itu sangat akan berkurang. Jadi kita akan melakukan rilis itu kurang lebih antara 40 sampai 60% saja. Tergantung tightness-nya. Kalau tightness-nya kencang sekali, karena kalau tightness dia tidak bakal bisa bergerak, maka kita akan rilis sampai tingkat tightness itu berkurang kurang lebih 40 sampai 60%. Kalau kita fullkan sampai 100% dia betul rilis, maka dia akan melemah dalam melakukan aktivitasnya. Tanda-tandanya kalau itu rilis full, biasanya itu ada bentuk kemerahan nanti di sini. Dan ini saja baru beberapa kali sudah kelihatan kemerahan. Artinya vaskularitasnya meningkat. Padahal saya baru beberapa kali aja di sini.
Karena kan dia bukan olahragawan. Beda kalau olahragawan. Ya. Kalau saya lakukan seperti ini beberapa kali saja ini, ya, dia bisa saja langsung terjadi reaksi kemerahan di sini. Batasannya di situ. Jadi jangan sampai betul-betul kemerahannya muncul dan kan kita palpasi itu, kita rasakan itu. Kalau dia betul-betul sudah minimal sudah full ROM, tapi tetap masih naik itu sudah cukup. Karena dia masih mau bertanding. Jadi dia tidak membutuhkan ototnya sepanjang-panjangnya karena dia setengah mati untuk berkontraksi. Butuh time dan energi yang lebih dibandingkan otot yang dalam posisi lebih sedikit memendek. Ya, itu jawabannya. Paham? Silakan kalau pasang kaki itu tadi bilang harus pendek supaya ketarik itu kulitnya. Nah kalau misalnya kan kembali Bukan kulitnya yang kita upayakan menarik, ototnya. ya ototnya supaya terpas tadi vaskularisasinya kan itu. Nah kalau misalnya dia kembali ke posisi awalnya berarti intinya itu kan terus di cuma terus kayak tidak tertarik. Jadi ada konsep yang harus kita kenal terhadap KT. Ya. Jadi KT itu tahu berapa fungsinya KT itu apa? Fasilitasi gerakan otot. Fasilitasi, stabilisasi, Inhibisi. tiga kan? Tadi fungsinya apa ini? Stabilisasi. Stabilisasi. Oh, jadi saya bantu lihat posisi dulu, baru saya tarik 100% untuk menstabilisasi, terfix, ya. Nah, permasalahannya adalah untuk memfasilitasi. Contoh kan tadi saya lakukan gerak seperti ini, supaya dia terstretching. Kalau saya pasang dari sini, ya, terus saya tarik ke bawah, maka arah direction dari tape itu kemana? Arah tarikannya akan kemana dia? Apakah dia searah seperti ini? Tidak kan? Dia kan kayak kembali ke sana kan? Iya. Jadi memfasilitasi otot ini supaya bisa memendek ke sana kembali. Oh. Nah, simpelnya ini yang paling simpel. Supaya kalian bisa. Nah, misalnya kalian berbicara terkait dengan bicep. Fungsi bicep apa? Flexi elbow. Kalau saya pasang seperti ini dari sini ke bawah, maka fasilitasnya kemana? Ke atas. Tapi kalau saya pasang dari sini ke atas, fasilitasnya kemana? Ke bawah. Jadi yang benar mana? Dari atas ke bawah. Ya, itu memfasilitasi, menginhibisi. Contoh misalnya, apa ya? Oh, oke. Rounded shoulder. Ya, rounded shoulder ini memfasilitasi baunya lebih ke depan. Makanya kalau komplit ini, dia akan begini bentuknya. Kasarnya, jadi shouldernya ini maju ke depan seperti ini. Kita mau menginhibisi pectoralis minor ini supaya dia menarik ke belakang. Siapa tadi yang rounded shoulder? Mario. Mari sini coba. Ayo. Iya. Mungkin susah dilihat hasilnya ya, tapi kita coba. Kita coba. Coba kamu duduk di posisi ini. Nah, iya. Kasih video. Oke. Tidak harus aja. Coba tidur miring. Ya, menghadap ke depan. Relax, relax. Ya. Lepas bajunya, jauh, jauh. Oke. Menghadap ke sana deh. Relax, relax, relax.
Kita lihat ya, kalian lihat. Lihat. Lebih banyak audiens. Nanti berkurang Facebook. Ya, lihat ya. Ini saya tarik ke sini, ini jauh sekali ke depan. Oh. Berarti ini kan rounded, so. Makanya dia punya spesifitalis lebih lagi ke medial dibandingkan yang tadi. Ya. Sekarang kita mau melakukan taping untuk si Mario. Berarti kalau begitu dari belakang ke depan ya. Sembroh. Suaranya halus. Kamu bakal takut ada zoom. Jadi kita mau menginhibisi gerak tarikan dari pectoralis minor. Ya. Jadi orientasinya kita itu adalah bagaimana memfasilitasi dulu supaya posisinya lateral position dulu, ya. Ya, ini acromion. Kita aplikasinya di acromion, tidak di atas acromion clavicular joint. Ya, kita melakukan di acromion ya, bukan acromion clavicular joint. Oke. Kemudian ini kita tarik. Ya. Sabar lagi digeser ke atas. Kemudian lihat. Fiksasi seperti ini. Kemudian ini kamu tarik seperti ini. Karena badannya besar, maka saya harus pakai ganti. Ada jadi cermin. Di sini. Ya. Jangan mundur, tidak kelihatan. Karena tangannya banyak. Di sini di cermin. Orientasinya ada pisah lagi. Maka posisinya Depan ke belakang. Asik. jadi menginhibisi kinerja dari pectoralis minor. Tapi kalau saya lepas ke pinggir dia akan kembali. Makanya untuk mempertahankan ini diperkuat otot-otot di muscle-nya yang ada di scapulo thoracic joint. Paham? Ada lagi pertanyaan? Kalau kita memfasilitasi, contoh bicep, toh? Bicep, ini kan origo insertio. Terus geraknya kan seperti ini. Untuk menimbulkan efek fasilitasi, maka saya akan gerakan dari origo insertio. Tapi kalau saya pectoralis tadi, toh? Dan saya tidak pas di situ ya. Misalnya contoh, ya, untuk memfasilitasi harus origo insertio. Ya. Catat fasilitasi origo insertio. Tunggu dipikir. Sekarang kok di sini. Aduh, masuk di YouTube dong suaraku. Iya. Ya, origo insertio. Karena contoh misalnya pectoralis toh, origonya kan di bagian middle body kan. Terus kamu pasang seperti ini kan, fungsinya retraksi. Jadi kita pasang seperti ini, baru kita taruh seperti ini, fungsinya untuk memfasilitasi Protraksi. menginhibisi bukan betul-betul ototnya yang kita inhibisi. Kayak contoh tadi pectoralis, kan saya tidak pasang di pectoralis, tapi pasangnya di sendinya untuk meningkat, membatasi pergerakan dari pectoralis. Contoh tadi dislokasi atau subluxasi, saya tidak pasang di otot apapun, tapi tepat di sini.
Kontraindikasinya kalau terjadi inflamasi hebat. Kan myofasciitis kan membebaskan adesif antara fascia dengan otot. Yang di dalamnya di in between itu ada Vaskularisasi. saraf, ada Pembuluh darah. pilar, limfatik. Kemudian kalau dia bengkak, terus kamu melakukan myofasciitis di sekitar yang bengkak itu, maka dia akan makin bengkak. Karena makin terbuka spesies, dia darah itu akan keluar makin. Dek sini dulu. Sen. Saya contohkan begini ya, perumpamannya supaya kalian bisa pahami, supaya kalian gampang menerima penjelasan saya. Misalnya terjadi inflamasi di sini, terjadi inflamasi kuat, bengkak. Kemudian kalian lakukan myofasciitis, maka bengkak, ya. Sehingga, jadi kalau dia bengkak di sini, apakah tidak perlu dilakukan myofasciitis? Perlu atau tidak? Tidak. Perlu. Perlu. Di sisi proksimalnya. Oh. Supaya ini meningkat sehingga ini Oh iya kan mengatakan kalau harus ditarik ke sini. jadi meningkat vaskularisasi. Kan darah kan hubungannya dari distal ke proksimal. Kemudian ke jantung. Di sini dong. Tapi kalau kau di sini bengkak, terus kau myofasciitis di sini, tambah bengkak karena dia naik ke sini darahnya. Terus Oh, enak. di atas. Memang thickness ya. Kita bisa lakukan Thickness ya sakit memang. direct myofasciitis. Bukan yang ini, yang ini, yang ini. Paham? Ini yang di atas sini. Di atas lagi. No, ini supraspinatusku. Ini. patella bisa distabilisasi biar nggak terlalu over gerakannya. Oh iya nih. Apa yang distabilisasi? Apa yang distabilisasi? Patelanya tuh. Ya di situ. Oh my god. Ya. Jadi prinsip begini deh, konsep stabilisasi. Stabilisasi yang saya lakukan ini sebenarnya lebih kesannya ke mobilisasi. Bagaimana mengoptimalkan pergerakan dari acromioclavicular joint. Kalau kita bercerita stabilisasi, stabilisasi itu sifatnya aktif. Apakah ini aktif? Tidak. Pasif. Jadi kalau kau bercerita stability, maka kita akan konsepnya kalau di pikiranku, kalian akan berbicara terkait dengan otot, terutama di muscle. Jadi kita menstabilkan posisi seri dan tapping ini adalah tujuannya bagaimana meminimalkan, dalam kata arti bahwa itu dia melakukan imobilisasi. Sama dengan patella, kamu imobilisasi melakukan pergerakan, ya kan? Dan di patella kan cuma otot yang lewat situ di quadriceps dan Namanya facial release. terus ada beberapa ligamen infra dan suprapatellaris, ya kan? Ya Allah. Ligamen itu pasif stability. Nah, makanya di konsepnya Panjabi itu dia bagi tiga itu stability, stabilisasi. Aktif subsistem, pasif dan neural subsistem. Jadi kalau kita berbicara aktif berarti ototnya yang kita kerja. Kalau kita berbicara pasif karena ligamen, maka kemudian kita akan perbaiki ligamen. Kalau dia neural, berarti katanya dia pasarapan, pusat atau perifer. Tapi kalau pusat biasanya itu sudah susah untuk diterima. Tapi bisa ditingkatkan dia punya aktivitas kemandirian. Ya, tetapi kalau kalian berbicara terkait dengan pasif, maka kita lihat kalau misalnya kita berbicara di ACJ tadi, kita lakukan imobilisasi untuk ini juga nih yang perlu kalian tahu. Kenapa saya harus lakukan reposisi ke dalam, kemudian memberikan tapping untuk, kan di situ ada ligamen kan, untuk mendekatkan ligamen itu supaya lebih dekat. Kenapa harus lebih dekat? Hah? Kenapa kita harus dekatkan ini? Apa tadi ini yang ACJ ini? Kenapa perlu saya dekatkan ke acromion dan clavicular itu? Kenapa harus saya dekatkan?
kenapa selesai di dalam? Tidak terjadi sprain. Tidak berkata-kata. Simpelnya adalah tadinya kan ligamen overstretch, terus saya dekatkan seperti ini. Tujuannya adalah supaya healing prosesnya penyambungan jaringannya cepat. Itu aja simpelnya. Semua ligamen mau sprain ankle mau apa, prinsip penanganan tadi kan otot kita elongated dulu kan. Tapi kalau dia ligamen kita kasih dekat dulu baru kita tarik. Supaya dia lebih dekat ke dalam untuk mempercepat penyambungan proliferasi jaringan pada ligamen tersebut. Masih ada?